Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang dimensi kinematika. Kinematika dimensi 1, one dimensional kinematic. Ide dasar yang akan kita bahas yaitu tentang posisi relatif dari koordinat sistem, kemudian kecepatan terhadap posisi terhadap waktu. Sementara pertemuan kali ini kita akan membahas dua saja, yaitu tentang posisi diukur dari koordinat sistem atau titik acuan dan juga kecepatan. Dan sumber gambar atau buku yaitu dari David Holliday dan James Ackroyd. Kalian bisa memperhatikan hubungannya olahraga berlari yang akan kita pelajari dengan kinematika dimensi 1. Oke, saya Ahmad Suzaryat Basori, dan foto ini tidak perlu kita bahas. Submateri yang kita bahas atau yang perlu kita pahami yaitu adalah tentang jarak, distance. Saya yakin kalian sudah familiar dengan distance, apalagi sekarang ini distancing, physical distancing, jaga jarak, LDR. LDR itu long distance relationship. Distance, jarak. Apakah jarak itu? Jika di sini didefinisikan yaitu total panjang dari perjalanan atau rute. Jadi total jarak adalah total rute, rute atau lintasan. Jadi jarak adalah total rute atau lintasan. Panjang di sini total length, artinya dia memiliki dimensi apa? Dimensinya panjang. Dimensinya adalah panjang atau L, dimensinya. Sehingga satuannya menurut SI adalah meter. Coba perhatikan gambar di layar. Jika ini rumahmu, rumah kalian berjarak 4,3 mil, M itu mil, dari grosir. Apa grosir? Yaitu toko, dari sebuah toko. Jika kalian berjalan dari rumah menuju toko berjarak 43 mil dan kembali lagi, putar balik setelah membeli sesuatu, kamu pulang ke rumah, maka berapakah jarak yang kamu tempuh? Yaitu jarak yang ditempuh S, kita simbolkan dengan S, yaitu berangkat ditambah pulang. Berangkatnya adalah 4,3 mil ditambah pulangnya 4,3 mil, sehingga ketemu 8,6 mil. Kalian bisa perhatikan di sini, dan konversinya adalah 1609 meter per
1 milnya, sehingga jika dikalikan ketemu ini ya, 10 kilo itu jaraknya bolak-balik. Oke, sekarang pertanyaan yang lain. Jika dari rumah ini ke rumah temanmu, kemudian kamu berjalan lagi ke toko, balik lagi. Berapakah jarak yang kamu tempuh? Coba perhatikan. Dari rumah balik lagi kembali lagi bablas ya. Oke. Dari sini oke. Maka jaraknya berapa? Coba perhatikan di sini. Jaraknya 2,1 mil. Kamu balik lagi saat melewati rumah adalah 2,1. Dari rumahmu ke toko 4,3. Pulang lagi 4,3. Maka inilah yang kalian tempuh, jarak atau lintasan totalnya. Ya, semoga dipahami. Berikutnya adalah perpindahan, displacement. Apakah perpindahan itu? Coba perhatikan di sini. Perpindahan yaitu perubahan posisi. Perubahan posisi atau letak dari kedudukan awal sampai kedudukan akhir. Sekali lagi, perpindahan adalah perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Ya, sekali lagi, posisi awal, posisi akhir. Lantas bagaimana menentukan seberapa jauh kita berpindah? Maka delta X di sini kita asumsikan pada posisi sumbu X. Ingat koordinat kartesian ya, ke sana X, ke atas Y, ke bawah min Y, ke kiri min X ya. Jadi kita asumsikan itu koordinat kartesian. Kita bahas mendatar dulu karena satu dimensi, yaitu sumbu X. Maka perubahan posisi yaitu delta X sama dengan posisi akhir, kita boleh menulis X2 atau XF dikurangi posisi awal ya. Pada referensi buku itu X final atau posisi final akhir, di sini posisi final akhir dikurangi posisi inisial awal. Inilah besar perpindahan. Coba perhatikan pada contoh cicak di samping ini. Saat posisi awal cicak berada di, katakanlah di sini ya, 25 misalkan. X awal sama dengan 25 cm.
dia berjalan ke posisi akhir, yaitu 85 cm. Ya, perhatikan, sehingga perpindahannya adalah delta X sama dengan 85 dikurangi 25 menjadi 60 cm. Inilah yang dikatakan dengan perpindahan, adanya perubahan posisi awal ke posisi akhir. Jika dia kembali lagi, maka tidak terjadi perpindahan. Ya. Semoga ini dipahami. Sebelum melanjutkan, ingat, kalau kita perhatikan dari satuannya, maka dimensi perpindahan adalah dimensi panjang secara dimensi, yaitu posisi atau perpindahan dimensinya adalah panjang atau memiliki dimensi L. Perhatikan contoh arah perpindahan. Kenapa harus ada contoh? Nanti kalian akan tahu. Perhatikan, positive displacement atau perpindahan yang bernilai positif. Jika benda itu bergerak ke arah kanan, maka hasilnya akan positif. Perhatikan, posisi awal di X awal sama dengan 10 bergerak ke kanan sejauh ke titik 80, maka perpindahannya adalah positif 80 nilainya, ya, posisi akhir dikurangi posisi awal di sini. Ingat, perhatikan, sehingga 80 dikurangi 10 hasilnya positif 70. Arti tanda positif yaitu dia ke kanan, berpindah ke arah kanan. Oke, ke sebelah berikutnya. Perhatikan, saat posisi awal XI atau X1 ya, bergerak ke kiri ke arah 20 cm, maka posisi akhir dikurangi posisi awal. Perhatikan, sehingga posisi akhir yaitu 20 dikurangi 80 hasilnya negatif 60. Artinya kemanakah benda ini berpindah, yaitu ke kiri, sejauh 60. Ya, sekali lagi, ke kiri ini arah ditandai dengan negatif, besarnya adalah 60. Oke, berikutnya untuk lebih memahami, ya, benda berpindah dari posisi awal di penggaris menunjukkan angka 3 cm ke arah 12 cm. Artinya posisi akhir dia berada di 12 cm dan posisi awal adalah 3 cm, sehingga 12 dikurangi 3 ketemunya positif 9.
Sekali lagi, tanda positif menunjukkan dia berpindah ke arah kanan. Ke gambar berikutnya sebelah kanannya. Titik awal dia berada di 15 cm. Ya, di sini 15 cm. Berpindah pada titik akhir yaitu angka 0, sehingga posisi akhir adalah 0 dikurangi posisi awal yaitu 15. 0 dikurangi 15 hasilnya negatif 15. Sekali lagi, negatif menunjukkan arah ke kiri. Ke kiri, left. Kalau ini right, ke kiri. Besarnya adalah 15. 15 adalah besarnya sentimeter satuan. Pun demikian gambar di akhir. Posisi awalnya adalah berapa itu? Min 10. Posisi akhirnya adalah 6. Berapakah perpindahannya? Karena posisi 6 pada angka 6 cm dan posisi awal adalah min 10, maka 6 dikurangi min 10 posisinya, ingat ya, koordinat kartesian 0 min x, di sini x ya, 0 x ke kiri, sehingga 6 dikurangi min 10 hasilnya adalah 6 plus 10 yaitu positif 16. Ya, di sini positif 16. Artinya apa? Sekali lagi, benda berpindah ke kanan, arah positif menunjukkan arah. Ya, sekali lagi, arahnya ini besar perpindahannya dan ini satuan. Arah besar satuan yaitu ke kanan sejauh 16 cm. Ke gambar berikutnya terakhir. Posisi awal menunjukkan di negatif 10. Posisi akhir yaitu min 20. Karena posisi akhir min 20, maka dikurangi posisi awal yaitu min 10. Min 20 dikurangi min 10. Artinya min 20 plus 10. Hasilnya min 10. Sekali lagi, arah besar perpindahannya, kemudian berikutnya adalah satuan. Dari sini bisa disimpulkan juga bahwasannya perpindahan merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki arah dan juga nilai. Ya, vektor adalah besaran yang memiliki arah dan nilai. Oke ya. Perhatikan gambar berikut. Yang sebelah kiri atau A. Ya, ini ceritanya adalah tenda. Ini di sini.
tenda, seorang yang camping ya, mau menuju ke waterfall atau air terjun, sehingga dia berjalan dari tenda di sini ya, dik 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 mengikuti garis ini, kemudian ke sini, dik 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 dik, sampailah dia pada air terjun. Ada rute lain yaitu ke sebelah kiri sini, dik 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 dik, ketemu lagi dia terus dik, akhirnya ketemu juga. Ini adalah dua rute yang dapat ditempuh. Sekarang berpindah ke gambar B. Coba perhatikan. Karena gambar B adalah perpindahan dari titik awal ke titik akhir, maka kita cukup mengambil garis lurus dari titik awal menuju titik akhir. Maka inilah yang dikatakan dengan perpindahan. Ya. Perpindahannya adalah di sini, kalian bisa perhatikan, perpindahan 3 km, sementara jarak yang dia tempuh adalah tik 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 tik, yaitu 3,6. Jarak yang ditempuh S sama dengan 3,6 km. Untuk perpindahannya displacement delta X katakanlah, atau di sini ditulis delta D atau displacement singkatannya, yaitu 3,0 km. Sekali lagi di sini jarak merupakan besaran skalar. Oke, saya ulang. Posisi awal, posisi akhir, ini menyatakan perpindahan. Saya ditinjau langsung bentuk garis lurus. Beda dengan jarak. Jika jarak harus mengikuti rute. Ya, ada dua kemungkinan rute kedua. Ini adalah jarak. Semakin jelas perbedaan jarak dan perpindahan. Untuk lebih memahami perbedaan antara jarak dan perpindahan, maka perhatikan contoh berikut. Ya, jelaskan atau tentukan ya, jarak tempuh distance dan perpindahan jika kamu bergerak dari posisi 5 arah barat ke posisi 10 meter arah timur. Perhatikan ya, di sini utara, tuliskan di sini aja, utara, selatan, artinya dia Y positif, Y negatif. Barat, timur, artinya min X, X ada titik origin di sini. Sehingga perhatikan, jika kalian berada di titik awal di sini, yaitu 5 meter di arah barat dari titik 0 atau
halte bis sebagai acuannya, sehingga nilainya adalah min 5 di sini. Artinya X awal sama dengan min 5 meter dan posisi akhir 10 meter. Lihat, min 5 arah barat ke timur. Sekarang jarak S, jarak atau S adalah besaran skalar, sehingga tanda negatif diabaikan karena skalar tidak memiliki arah. Maka S adalah 5 ditambah 10, ketemu 15 meter. Sekarang itu. Jadi jarak tempuhnya adalah 15 di sini. Bagaimana dengan perpindahannya? Yaitu perpindahan, perhatikan perpindahan posisi akhir dikurangi posisi awal. Ingat, delta X tadi, X akhir dikurangi X awal, yaitu 10 dikurangi min 5, ketemu 15 meter. Ingat, di sini tandanya adalah positif, artinya berpindah ke timur sejauh 15 meter. Jadi tahu bedanya di sini, ya. Oke, contoh lagi. Ya, contoh berikutnya, perhatikan seorang gadis atau seorang turis berdiri 1,5 meter sebelah kanan sebuah batu atau monumen. Kemudian perempuan ini bergerak ke arah sejauh 3,5 sebelah kiri dari monumen. Ya. Tentukan perpindahannya. Yang A menggunakan arah atau B dengan menggunakan plus minus. Sama saja. Yang penting bisa menjelaskan arti plus dan minus. Perhatikan, diketahui D1 atau X1 kan? Karena titik acuannya adalah inusuk atau monumen sebelah kanan, artinya sebelah kanan dia posisinya 1,5 meter. Positif. Lantas
dia posisi akhirnya 3,5 meter. Negatif karena dia berada di kiri titik acuan. Kalau saya boleh tuliskan min 3,5 sehingga perpindahannya delta X sama dengan X2 min X1 atau min 35 min 3,5 min 1,5, maka ketemu min 5 meter. Sekali lagi, tanda negatif adalah arah kiri. 5 adalah besar, 5 adalah satuannya meter. Jadi kesimpulannya, turis berpindah sejauh 5 meter ke kiri dari posisi awal. Oke, untuk menguji kemampuan kalian, silakan berlatih, selesaikan latihan 3.A.